بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, para jemaah yang dirahmati Allah, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Maka yakinlah Allah taala akan menambah nikmat itu. Dan bersabarlah atas segala ujian dan cobaan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dihapuskan dosa-dosa kita dan diangkat derajat kita. Para jemaah rahmati Allah, kita duduk di masjid ini tidak lain untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalan 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah itu di masjid. Mereka membacakan kitabullah dan mempelajari apa yang ada di dalamnya di antara mereka, kecuali Allah akan turunkan yaitu ketenangan, diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan disebut namanya di sisi Allah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Para jemaah dirahmati Allah, sudah berlalu dari kita 2 pekan lebih bulan yang Allah muliakan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tentu harus ada evaluasi dari kita ke depan, apa yang akan kita lakukan, sehingga jangan sampai kita menjadi orang-orang yang keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Keluar dari Ramadan tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah naik di atas mimbar, beliau mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, alama amanta?" Qala atani Jibril. Thumma qala raghim anfum ri'in dzukirta indahu wa lam yusalli alayka qul amin. Faqultu amin. Thumma qala raghim anfum ri'in dakhala alaihi Ramadan thumma kharaja wa lam yughfar lahu qul amin. Faqultu amin. Thumma qala raghim anfum ri'in adraka abawayhi aw ahaduhuma wa lam yudkhilhu al-jannata qul amin. Faqultu amin. Akhrajahu al-Hakim fil Mustadrak wal Bukhari fil Adab al-Mufrad. Ketika Nabi berada di atas mimbar, beliau mengatakan amin, amin, amin sampai 3 kali para jemaah. Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, untuk apa engkau mengatakan amin, amin, amin?" Beliau menjawab, "Telah datang kepadaku malaikat Jibril, lalu dia berkata, celaka seseorang, namamu disebut di sisinya, tapi dia tidak mau membacakan selawat kepada engkau. Katakan amin." Lalu aku mengatakan amin. Jibril mengatakan lagi, celaka seseorang, masuk bulan Ramadan kepadanya dan keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Katakan amin. Lalu aku mengatakan amin. Lalu Jibril berkata lagi, celaka seseorang, dia mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya, namun tidak bisa membuatnya masuk surga. Katakan amin. Lalu aku mengatakan amin. Hadis diriwayatkan Imam Hakim dan Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab al-Mufrad. Para jemaah, tentu sangat merugi ketika kita keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah. Dikatakan sengsara orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Nabi bersabda, "Ja'akum syahrul Ramadan, syahrul barakah, yaghshakumullahu fi wa yahuttul khataya wa yastajibud du'a fa'arullaha min anfusikum khaira fa inna syaqiyya man hurima fi rahmatullah
rawahu Tabrani. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah menghapuskan dosa-dosa dan Allah mengabulkan doa. Oleh karenanya, tampakkan, perlihatkan kepada Allah dari diri kalian kebaikan-kebaikan. Orang yang celaka adalah orang yang tidak mendapatkan, orang yang sesara adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Para jemaah yang dirahmati Allah, mari kita evaluasi segala amal kebaikan kita di waktu yang baik ini, di pagi yang cerah ini, guna ke depan masa depan kita, di mana setiap orang Islam dikatakan sukses di dalam Al-Quran ketika dia diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian, dan sesungguhnya akan kami sempurnakan pahala kalian pada hari kiamat. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, dialah orang yang beruntung, dialah orang yang sukses para jemaah. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Ketika orang masuk ke dalam surga, apalagi bersama dengan anak dan istrinya, kesuksesan mereka mendapatkan ucapan selamat dari para malaikat para jemaah. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Surga Aden, mereka akan masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka, dan para malaikat pun datang menuju mereka dengan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat bagi kalian atas kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbaddar, inilah tempat yang terbaik. Jadi para jemaah, mari kita jadikan ukuran sukses hidup ini ketika Allah menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya. Lalu upaya kita bagaimana bisa bersama dengan anak istri, bisa bersama dengan orang tua menuju surganya Allah Rabbul Alamin. Namun para jemaah rahmat Allah, memang menuju kesuksesan tersebut perlu perjuangan, perlu upaya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu disebutkan oleh Nabi SAW dikelilingi oleh perkara yang tidak menyenangkan. Bagaimana menyenangkan? Harus bangun di pagi hari salat subuh. Bagaimana menyenangkan? Berusaha payah untuk menjalankan ibadah haji. Ia tinggalkan dunianya, ia tinggalkan bisnisnya, ia tinggalkan segalanya. Kalau perlu pulang nama dan seterusnya. Neraka begitu banyak penggemarnya. Karena apa? Dikelilingi oleh perkara yang menyenangkan. Hufatil jannah bil makarih wa hufatin nar bisyahawat. Surga itu dikelilingi oleh perkara yang tidak menyenangkan, dan neraka dikelilingi oleh perkara yang menyenangkan. Ketika malaikat Jibril disuruh mengunjungi surga, maka beliau mengatakan tentu tidak ada orang yang tidak ingin untuk masuk ke dalam surga. Tapi ketika di keliling surga adalah banyak perkara-perkara yang tidak menyenangkan bagi nafsu manusia, maka Jibril mengatakan, aku khawatir tidak seorang pun yang bisa masuk ke dalamnya. Begitu pula ketika melihat neraka. Ketika Allah menyuruh Jibril untuk melihat ke dalam neraka, maka Jibril mengatakan, aku yakin tidak seorang pun yang ingin masuk ke dalamnya. Namun ketika di sekitar neraka dikelilingi perkara-perkara yang menyenangkan syahwat manusia,
Maka Jibril mengatakan, aku khawatir tidak seorang pun yang selamat darinya. Oleh karenanya para jemaah yang dirahmati Allah, mari kita kenali diri kita, perjalanan hati kita, perjalanan jiwa kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang-orang yang disebut dan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, nafsu yang tenang, menujulah engkau, keluarlah engkau menuju kepada ridho Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuklah engkau ke dalam golongan hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Nah, ini para jemaah rahmati Allah. Jadi mari kita upayakan. Namun ternyata memang perjalanan hati menuju surganya Allah perlu perjuangan. Karena apa para jemaah? Potensi musuh kita, musuh bebuyutan kita yaitu iblis sudah bersumpah. Di samping juga ada potensi dalam diri kita yaitu nafsu kita. Allah berfirman dalam surat Yusuf, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Kata Zulaikhah, sebagaimana Allah berfirman, aku tidak berlepas dari kesalahanku. Sesungguhnya yang namanya nafsu itu la'ammaratun bis-su', punya sifat, punya karakter, selalu menyuruh dan mendorong. Ya, ammarah, siwah mubalaghah dari kata amirah, yaitu yang senantiasa menyuruh untuk apa? Berbuat jelek, untuk melakukan dosa. Kecuali nafsu yang dirahmati Allah, illa ma rahima rabbi, nafsu yang dirahmati Allah. Siapa nafsu yang dirahmati Allah? Tidak lain, tadi dalam Al-Quran Allah firmankan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah nafsu yang dirahmati Allah. Wahai jiwa yang tenang, nafsu yang tenang, kembalilah engkau dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah engkau ke dalam golongan hambaku, masuklah engkau ke dalam surgaku. Jadilah jiwa nafsu ruh yang disebutkan malaikat maut, sebagaimana hadis Al-Bara ibn Azib, ketika kita meninggal, orang beriman meninggal, orang yang bertakwa mau meninggal, malaikat maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila maghfiratin min rabbik wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju kepada ampunan Allah dan ridhonya. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain disebut dengan ruh, ya ruhut thayyibah, wahai ruh yang baik, keluarlah engkau menuju kepada ampunan Allah dan ridhonya. Nah, bagaimana kita bisa mengarahkan perjalanan jiwa kita, perjalanan ruh kita para jemaah menuju kepada ampunan Allah dan ridhonya Allah Rabbul Alamin? Namun saya katakan kembali, perjalanan menuju kepada ampunan Allah dan menuju kepada ridhonya Allah ternyata memang tidaklah mudah. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan, dan tentu saja kita yakini bahwa yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah, amal-amal baik kita atau rahmat Allah. Rahmat Allah. Allah enggak butuh dengan amal kita. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, lan yadkhulal jannata, lan yanju ahadukum min amali, atau lan yadkhula al jannata ahadakum min amali, tidak akan bisa masuk surga di antara kalian dari amal perbuatannya. Faqalu wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah? Wala ana, termasuk aku. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin wa fadl, rawahul Bukhari. Kecuali Allah memberikan rahmat dan keutamaannya kepadaku. Namun Allah Subhanahu wa taala
menjelaskan bahwa apa? Surga Firdaus diberikan kepadamu dengan sebab amal-amal ibadahmu. Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga Firdaus. Itulah surga yang diwariskan untukmu dengan sebab amal-amal perbuatanmu. Sekali lagi para jemaah, dalam perjalanan ruh kita menuju Allah memang tidak mudah. Banyak ujian, banyak hambatan. Dan yang paling pasti, ujian dan hambatan, musuh kita bebuyutan yang bernama iblis. Dia sudah bersumpah kepada Allah. Bersumpah, dan sumpahnya iblis benar, Pak. Sumpahnya betul. Terkadang orang tidak benar sumpahnya. Kalau dia disumpah atas nama Allah, dia berani berdusta. Tapi ketika bersumpah atas nama selain Allah, misalkan atas nama wali, takut dia untuk berdusta. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, lebih baik aku berdusta atas nama Allah daripada aku jujur dengan bersumpah atas nama selain Allah. Ini kenapa? Kalau bersumpah atas nama selain Allah merupakan perbuatan syirik. Kalau kita bohong, dosa, dan dosa syirik lebih besar daripada dosa maksiat. Bukan berarti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ya senang untuk berbohong, tidak. Ya. Nah, di sini iblis bersumpah. Apa kata iblis? Fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa ibadakal mukhlasin, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis bersumpah, demi kemuliaanmu ya Allah, fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in, sungguh aku benar-benar akan menyesatkan semua manusia, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Mukhlas ini para jemaah lebih tinggi kedudukannya daripada mukhlis. Ya. Mukhlas maknanya para ulama memberikan penjelasan adalah al-mujtaba, al-mustafa, yaitu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mukhlis orang yang ikhlas. Jadi orang yang mukhlas lebih tinggi daripada orang yang ikhlas. Itulah yang diperkecualikan, diselamatkan dari godaan syaitan. Dan dijelaskan dalam surat yang lain, dalam surat An-Nahl Allah berfirman, laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun wa inna ma sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wa hum bihi musyrikun. Ini sebagai penjelas dan bagaimana kita bisa meraih ini. Apa kata Allah? Firman Allah, tidak ada kekuasaan bagi syaitan. Tidak bisa syaitan menguasai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Dan sesungguhnya syaitan hanya bisa menguasai orang-orang yang menjadikan dia sebagai teman dekat, sebagai pelindung, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jemaah yang harus kita perhatikan. Pertama adalah musuh kita adalah syaitan bebuyutan, iblis yang memang sudah bersumpah. Yang kedua, potensi dari kita, bahwa nafsu ini ia punya potensi untuk apa? La ammaratun bisu, senantiasa menyuruh orang untuk berbuat jahat. Dan memang para jemaah disebutkan dalam sebuah hadis, dalam diri kita itu diberi qarinah, yaitu teman dekat berupa jin dan malaikat. Ini potensi sudah. Sebagaimana beliau bersabda, ma minkum min ahadin illa wa qad ukila ilaihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Faqalu wa iyyaka ya Rasulullah, faqala wa iyaya illa anna Allah anani wa la ya'muruni illa bi khair. Akhrajahu Muslim. Apa kata beliau? Tidaklah masing-masing kalian kecuali ada korin. Korin itu teman dekat yang senantiasa nempel dan bersama kita, yaitu berupa apa? Berupa jin dan malaikat. Para sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasul? Termasuk aku. Kecuali Allah telah menolongku sehingga korin yang berupa jin tidak pernah menyuruhku kecuali kebaikan-kebaikan. Tapi korin kita senantiasa menyuruh kepada keburukan. Bismillah. Sehingga kita bisa buktikan sendiri para jemaah kondisi kita ketika kita hendak melakukan perbuatan dosa atau kita malas dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ketika orang mau berbuat dosa, maka akan ada
perang batin di situ. Pertama mengatakan jangan, itu tidak benar, itu tercela, itu terhina. Bisikan yang lain mengatakan sekarang atau tidak sama sekali. Inilah para jemaah, bisikan, ya. Maka kita harus kenali musuh bebuyutan kita, yaitu syaitan, iblis. Disebutkan oleh Allah, syaitan musuh kalian yang nyata. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan, secara kafah. Jangan ambil sebagian, dibuang sebagian. Dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan musuh kalian yang nyata. Nah, syaitan ini para jemaah dijelaskan oleh para ulama, diantaranya oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Syaitan itu dari kata syaitona. Mari kita kenali, ya, perintang kita, musuh kita yang menghalangi kita dengan Allah Rabbul Alamin, musuh kita yang menghalangi perjalanan roh kita menuju ridhonya dan ampunan Allah, ya. Musuh kita yang merintangi kita dalam perjalanan roh kita menuju kepada surganya Allah, yang membuat kita menjadi nafsu ammarah, yang menghalang kita menjadi nafsun mutmainnah. Allah memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ruh yang tenang. Malaikat memanggil kita ketika mau nazak, orang beriman, orang yang baik, ya ayyuhar ruhut thayyibah, wahai ruh yang baik. Ternyata setan, iblis tidak pernah rela. Apa itu syaitan? Syaitan maknanya dari kata syaitona, yaitu ba'uda anir rahmah, yang jauh dari rahmat Allah. Jadi setan itu tidak pernah memiliki sifat kasih sayang. Setan itu memiliki karakter yaitu tidak kenal ampun, nggak pernah memiliki perasaan iba kepada kita, nggak ada, Pak. Jangan mengharapkan perasaan iba dari syaitan, ya. Syaitan itu sangat kejam, ya. Namun disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwa kalau syaitan yang ada, syaitan itu ada 3 macam, ya. Ada syaitan dari jenis jin, ada syaitan dari jenis manusia, ada syaitan dari jenis hewan. Disebut dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ba'dha zuhrufal qawli ghurura. Demikian kami jadikan pada masing-masing nabi itu musuh dari bangsa, yaitu musuh berupa syaitan dari bangsa jin dan manusia, yang saling membisikkan perkataan satu dengan yang lainnya. Nah, ini syaitan dari jin dan manusia. Dan dijelaskan oleh Ibnu Katsir, ya, bahwa dalam Al-Quran disebutkan untuk syaitan tidak ada kata ampun, kita harus menghadapinya dengan minta perlindungan kepada Allah. Adapun syaitan manusia, kita berlembut kepadanya supaya bisa diberikan hidayah sehingga kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau syaitan dari jin, kita sudah dapat rahasianya dari Abi Hurairah ketika syaitan tersebut mengambil harta zakat, ya. Lalu setan itu nyaru itu menyamar manusia, ya. Kemudian dia mengatakan kepada Abu Hurairah, jangan engkau laporkan kepada Rasul karena aku ini butuh, ya. Akhirnya dilepas. Begitu pula sampai 3 malam seperti itu. Akhirnya dia mengeluarkan rahasianya. Kalau engkau ingin terlindungi dari godaan syaitan, bacalah ayat kursi. Bacalah ayat kursi, ya. Jadi kalau syaitan dari bangsa jin, supaya lari dibacakan ayat kursi. Tapi kalau syaitan dari manusia, supaya lari ketika mengganggu, dilempar kursi. Bagus jawab. Dilempar kursi, Pak, ya. Dibaca ayat kursi 10 kali gak bakal bergeming, ya. Itu syaitan
dari bangsa jin dan syaitan dari bangsa manusia. Dan kita sering membaca surat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia yang membisikkan ya was-was kepada manusia para jamaah. Syaitan dari bangsa hewan ada. Ya sebagaimana Nabi bersabda, taqta'us shalah al-mar'atu wal himar wal qalbul aswad, yang bisa membatalkan salat seorang kalau ada wanita lewat atau keledai atau anjing hitam. Sahabat bertanya, apa bedanya anjing yang kuning, anjing merah dengan anjing hitam? Apa kata Nabi? Al-qalbul aswad syaitan. Anjing hitam adalah syaitan. Ya kalau ada anjing gede hitam ya herder kan enggak pernah berhenti dia, kalau orang mesti dia menggonggong, enggak punya sifat kasih sayang. Nah ini menunjukkan para jamaah rahmati Allah bahwa musuh kita yang namanya syaitan tidak pernah memiliki rasa ampun. Kita digoda dari berbagai macam penjuru. Godaannya dari anak, dari istri, dari jabatan, dari harta kita. Innama amwalukum wa waladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anakmu adalah ujian. Ibu-ibu sekalian rahmati Allah, betapa sayangnya suami ibu-ibu kepada ibu-ibu di dunia ini. Tolong jangan menjadi musuh nanti di akhirat. Apakah ada? Al-Quran sudah menjelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara anak-anakmu dan istri-istrimu jadi musuh bagimu, maka hati-hatilah. Ini juga termasuk ujian dan cobaan kita dalam perjalanan kita menuju surganya Allah, dalam perjalanan roh kita menuju kepada ampunan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mendapatkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah? Maka kenali musuh-musuh kita yang menghalang kita, yaitu syaitan, yang senantiasa menggoda diri kita melalui anak kita, melalui istri kita, melalui jabatan kita, melalui harta kita. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada ujiannya, ujiannya umatku adalah harta. Maka para jamaah rahmati Allah, ya, jangan sampai yang kita yakini kehidupan negeri akhirat ini, yang kita yakini kebenaran adanya surga dan kebenaran adanya neraka, semuanya menjadi terhalang masuknya kita ke surga, tidak lulusnya ujian kita di dunia ini gara-gara anak kita, gara-gara istri, gara-gara suami, gara-gara keluarga, gara-gara kedudukan, gara-gara harta. Mari kita kenali hakikat kehidupan dunia, mari kita kenali hakikat kehidupan akhirat. Mari kita muhasabah, evaluasi. Lebih-lebih sudah 2 pekan berlalu dari kita, yaitu bulan Ramadan para jemaah. Bulan Ramadan tujuannya adalah meraih ketakwaan kepada Allah, la'alakum tattaqun. Bagaimana kita bisa meraih takwa dan bagaimana merasakan nikmatnya Ramadan kita ini dengan setelah bulan Ramadan. Ujiannya di bulan Ramadan, ya, nikmat Ramadan biasanya hilang di akhir-akhirnya karena disibukkan dengan berbagai macam aktivitas. Yang bos ngitung THR-nya karyawan, yang karyawan nunggu THR-nya, bos dan karyawan bingung mudik, bos dan karyawan bagaimana ya mau bagi-bagi rezekinya, bagaimana pulang kampung supaya kelihatan lebih keren, lebih beken. Itulah yang menghalangi kita para jemaah. Sehingga apa? Nikmatnya Ramadan barangkali setelah keluar tinggal capeknya karena capeknya mudik, tinggal capeknya karena ngitung ya utang untuk THR sekian yang sudah dibagikan dan seterusnya. Sehingga apa? Maaf, naudzubillah min dzalik, jangan sampai tidak ada bekas ketika kita sudah keluar Ramadan. Mari kita evaluasi bersama sehingga perjalanan roh kita yang ada di sini sepakat ya, tidak satu pun yang menjamin untuk bisa mendapatkan Ramadan yang akan datang. Tidak ada yang bisa menjamin. Ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun ya bi ayyin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu besok apa yang terjadi, dan tidak ada satu orang pun yang tahu di mana dia akan meninggal, meskipun sudah pesan tanah di San Diego sana di Kerawang, belum tentu dikubur di situ, Pak. Ya, daripada beli kuburan mahal-mahal bangun masjid. Yang saya heran
Kebetulan saya juga ada kajian rutin di situ, ditunjukkan sama teman-teman ini kuburan mahal, ya. Dan sekarang juga berlomba-lomba, ada yang lain lagi, ada yang lain lagi. Yang saya jadi mengherankan itu, kenapa sih sudah mati kok masih gengsi? Kan sudah meninggal Pak, udah gak bisa apa-apa. Kenapa kok masih gengsi Pak? Kok masih jaga gengsi? Ya, sudah gak bisa apa-apa. Bagi orang dalam Islam silakan, itu keyakinan saudara. Tapi bagi kita orang yang beriman, para jemaah, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama ibni Adam 'inda rabbi yaumil qiyamah hatta yus'ala an khamsin, an umrihi fima afna, wa an shababihi fima ablah, wa an rizqihi min aina iktasaba, wa fima anfaqa, wa ma 'amila fima alima. Tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba anak Adam di hadapan Allah pada hari kiamat sampai ditanya 5 perkara. Pertama, untuk apa umurnya dihabiskan? Kedua, waktu mudanya untuk apa digunakan? Ketiga, rizkinya dari mana dia dapat? Keempat, rizkinya setelah dapat untuk apa dia pakai? Dan yang kelima, ilmunya untuk apa dia pergunakan? Maka kita bagi orang beriman sungguh ironi ya kalau kuburan sampai harganya ratusan juta. Berikan pada fakir miskin, itulah yang akan menjadi harta kita yang sebenarnya. Bangunlah masjid, itu yang akan menjadi harta kita yang sebenarnya. Bantu itu anak yatim, itu akan menjadi harta kita sebenarnya. Itu akan mendorong perjalanan kita dengan perjalanan yang indah menuju kepada ampunan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kuburan yang megah. Saudara boleh lihat, mungkin masih ada di gambar-gambar itu seorang milioner yang hartanya sudah triliunan ya kuburannya biasa saja, hanya ada batu di situ ya dengan segunduk tanah, tidak lebih dari yang itu diperintah oleh Nabi SAW. Ini para jemaah, apakah kalau kuburan megah kemudian menunjukkan bahwa dia sudah punya istana? Inilah para jemaah rahmati Allah. Mari kita muhasabah, mari kita renungi, mari kita evaluasi, introspeksi para jemaah, perjalanan kita ini bagaimana ke depan. Karena semua kita akan meninggalkan dunia ini. Orang meninggal 3 yang ikut, yang 2 akan kembali, yang 1 akan bersamanya. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Harta dan keluarganya akan pulang pergi, kembali ke rumahnya, amalnya akan bersama dia. Oleh karenanya dalam hadis Al-Bara bin Azib, kalau orang sudah ada di kuburan para jemaah, ya, maka kalau orang itu bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, ada orang yang datang kepadanya berupa seorang yang baik, bajunya bagus, baunya harum. Lalu si mayit pun bertanya dengan terheran-heran, siapakah engkau? Wajahmu penuh dengan kebaikan, baumu harum. Apa kata dia? Hadza yaumul ladzi tu'ad, abshir, hadza yaumul ladzi tu'ad, ana amalukas soleh. Kabar gembira bagimu, ini adalah hari yang telah dijanjikan untukmu. Aku adalah amal solehmu. Tatkala kita sendiri, dia akan mendampingi kita, amal soleh kita. Istri yang kita cintai, ketika kita meninggal mengatakan, Mas, kenapa engkau mati duluan? Bukankah kita sudah berjanji sehidup dan semati? Coba giliran suaminya masuk kuburan, apakah ikut kuburan ibu-ibu? Giliran masa iddahnya habis, ada yang datang sudah mesam-mesam lagi. Itulah dunia, Pak. Sehingga Nabi bersabda, ahbib habibaka haunan ma, asa an yakuna baghidaka yauman ma, wa abghid baghidaka haunan ma, asa an yakuna habibaka yauman ma. Cintailah orang yang kau cintai sewajarnya, karena suatu saat bisa jadi musuhmu. Dan bencilah kepada orang kau benci sewajarnya, karena suatu saat bisa jadi kekasihmu. Hadis ini sahih di Sahih Al-Albani dalam Sahihul Jami. Ya. Maka ibu-ibu, tentu bapak-bapak juga sekalian, Quran menyebutkan jangan kita jadi musuh bagi suami, anak-anak juga demikian. Ya, karena Quran sudah mengatakan inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum. Sesungguhnya di antara anak-anakmu dan istrimu jadi musuh bagimu, hati-hatilah. Padahal kita cinta dan sayang pada mereka, kenapa jadi musuh kita? Karena dorong kita ke dalam api neraka. Tidak mau kerjasama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu membisikkan kepada suaminya, mumpung dan mumpung dan mumpung. Akhirnya terjerumus, tercela di dunia, terhina di akhirat. Waliyadzubillah.
Oleh karenanya para jamaah, mari kerjasama yang baik antara suami istri, antara keluarga. Mari para jamaah, jadikan program kita keluarga berencana, yaitu bagaimana bisa menuju surganya Allah bersama dengan anak, bersama dengan istri, bersama dengan orang tua kita. Sebagaimana tadi Allah firman dalam surat Ar-Ra'd, ya, Allah berfirman surat Ar-Ra'd ayat 39, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka, dan malaikat pun masuk semuanya kepada mereka dari berbagai macam pintu dengan mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, selamat atas kalian atas kesabaran kalian. Apa sabar itu para jemaah? Nah, ini saya kupas, mudah-mudahan bisa bersabar dulu untuk mengikuti makna kupasan sabar ini, ya. Sabar dari kata as-sabru, ya. Disinilah kita mendapatkan ucapan selamat dengan alasan kesabaran kita dari para malaikat. Salamun alaikum bima sabartum, selamat atas kalian karena kesabaran kalian. Apa makna sabar? As-sabru maknanya adalah habsun nafsi, menahan diri, itu sabar. Dan para ulama membagi sabar itu dengan 3 macam para jemaah. Yang pertama adalah as-sabru fi taatillah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah, sabar meninggalkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita menjalankan ketaatan perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Kita sholat perlu kesabaran. Sholat berjemaah dengan rutin ke masjid perlu kesabaran. Kita ngaji perlu kesabaran. Ya, kalau nggak sabar dari awal sampai akhir mengheningkan cipta, alias ngantuk, ya. Tapi tetap dapat pahala insyaallah para jemaah. Karena duduk di majelis ilmu itu sudah pahala tersendiri. Adapun bagian warisan yang diberikan oleh Nabi berupa ilmu, ya, maka masing-masing tentu sesuai dengan apa yang diambilnya. Nah, kita haji perlu sabar. Kita zakat sedekah perlu sabar, semuanya perlu kesabaran. Maka sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, as-sabr an maksiatillah, kita perlu sabar dalam menghindari perbuatan dosa kepada Allah. Tidak berzina, perlu sabar. Tidak korupsi, tidak mencuri, tidak curang dalam berbisnis, perlu kesabaran. Kalau nggak sabar, orang akan curang, orang akan korupsi. Perlu kesabaran, ya. Dan mari kacamata dengan kita belajar agama, maka tidak ada yang terlewat dari kehidupan dunia ini, baik waktu, tenaga, harta, 1 rupiah pun tidak akan terlewat kecuali bernilai akhirat. Ya, 1 dirham yang kau berikan kepada di jalan Allah, 1 dirham kau berikan kepada fakir miskin, 1 dirham kepada istrimu, maka yang paling banyak pahalanya yang diberi pada istri. Padahal itu merupakan suatu rutinitas para jemaah. Kapan bisa begitu? Kalau kacamata yang kita pakai sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Ditanya, "Bapak kenapa tidak berzina?" Badan bapak mampu, bapak punya kemampuan untuk itu, duitnya banyak. Jawabannya tidak mood, nggak dapat pahala, Pak. Kenapa nggak berzina? Jawabannya setia sama satu pasangan, tidak dapat pahala. Kenapa tidak berzina? Takut kena aid, tidak dapat pahala. Tapi ketika jawabannya, kenapa tidak berzina? Karena haram. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina karena itu perbuatan keji dan tercela. Maka selama kita meninggalkan perbuatan zina, selama itu pula pahala mengalir. Oleh karena itu para ulama usul fikih mendefinisikan haram, ya, hukum ada 5: wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Apa itu haram? Ma yuthabu tarikuhu imtithalan wa yastahiqul iqaba fa'iluhu, yaitu sesuatu yang kalau ditinggalkan dapat pahala jika meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala.
Ini saya contohkan zina. Banyak perkara yang dilarang yang lainnya yang bapak-bapak tinggalkan. Oleh karenanya ketika kita tahu bahwa itu hukumnya haram, dan ketika kita meninggalkan karena dasarnya adalah haram, maka selama kita meninggalkan dapat pahala para jemaah. Nah, oleh karena itu harus kita tahu apa yang menjadi larangan-larangan. Ya, kebetulan saya juga mengkaji ensiklopedia larangan. Ya, sehingga ketika kita meninggalkan, setiap kita tahu itu dilarang. Kalau kita tidak tahu kalau itu dilarang, kita tinggalkan, ya kita nggak dapat pahala. Kita nggak dapat dosa, tapi nggak dapat pahala. Ya, tapi ketika kita tahu itu dilarang, itu haram, kita tinggalkan karena itu dilarang, karena itu haram, maka setiap kita meninggalkannya, kita dapat pahala. Tapi kalau kita nggak tahu kalau itu haram, bagaimana kita tahu kalau kita tidak pernah mendatangi majelis ilmu para jemaah? Ya, nah, inilah fungsinya. Ketika kita tahu itu haram, itu dilarang, kita tinggalkan, maka kita selama meninggalkannya dapat pahala. Begitu pula kalau kita tahu bahwa itu wajib, selama kita meninggalkan karena tahu itu wajib karena Allah, kita dapat pahala para jemaah. Kita dapat pahala. Nah, disinilah ya sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir para jemaah, hidup ini memang ujian. Ya. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Sehat ujian, sakit ujian, kaya ujian, miskin ujian. Tapi kalau suruh milih, mau diuji kaya atau mau diuji miskin, tidak ada orang yang milih diuji miskin, semua milih diuji kaya. Ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla. Adapun seorang yang diuji oleh Rabbnya, oleh Allah Ta'ala, dengan apa? Ditambahkan nikmatnya, diangkat kemuliaannya, kedudukannya, lalu dia berkata, wah, Allah telah memuliakan saya, kedudukan saya diangkat, dipromosikan, harta saya bertambah. Ketika Allah uji, dikurangi rezekinya, mungkin dimutasilah atau di PHK lah, bisnisnya bangkrut, dia mengatakan Allah telah menghinakan saya. Kalla, sekali-kali tidak demikian. Orang yang diangkat kedudukannya, ditambah kenikmatannya, ditambah hartanya, itu adalah ujian. Begitu pula orang yang dikurangi rezekinya, dimutasi, di PHK, bangkrut, pailit, itu semua adalah ujian para jemaah. Maka kalau kita sadari ujian ini, mari kita senantiasa siap-siap supaya kita menjadi orang-orang yang sukses dan lulus dalam ujian. Ternyata lulus akhirnya adalah diselamatkan neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa diselamatkan dari neraka, dimasukkan surga, itulah orang yang sukses, orang yang lulus dari ujiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dimasukkan ke surganya. Terakhir, kabar gembira bahwa semua umat Nabi Muhammad masuk surga para jemaah, kecuali yang tidak mau. Ada kecuali yang tidak mau. Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Faqalu ya Rasulullah, man ya'ba? Faqala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga, barang siapa yang tidak taat kepadaku berarti dia tidak mau. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mau taat kepada Allah dan Rasulnya sehingga kita menjadi penghuni surga, dan umat Nabi Muhammad insya Allah pasti masuk surga. Dan kalau dia masuk neraka, selama jadi umatnya Nabi Muhammad bertauhid, maka tidak akan lama. Tapi jangan sampai punya pikiran nggak apa-apa, yang penting nggak lama, yang penting masuk surga. Jangan. Neraka sangat menyakitkan dan sangat menyedihkan. Semoga bermanfaat. Sampai di sini kajian kita. Kalau memang ada tanya jawab, ya silakan tanya apa saja, yang penting saya bisa jawab, Pak.
Ya, kalau nggak bisa jawab ya harus sabar. Tadi sudah kita bahas sabar. Silakan barangkali ada pertanyaan, Pak. Ya silakan langsung Pak, barangkali ya sambil nunggu mikrofon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Iya. Kalau kita mengambil contoh mengambil umurnya 60 tahun, itu dia start dari umur 20 dan 30. Yang bukan Iya. 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 Iya, iya Pak. Baik. Beliau bertanya, ya, kalau orang misalkan dikasih jatah umur 50, kemudian dia start dari umur 20 ya di Ramadan, berarti dia dapat 30 kali. Ya, ini kan matematika kita Pak ya. Sebab kalau yang benar matematikanya harus dimulai ketika sejak balik, bukan 20. Dan 20 itu sudah baliknya sudah lama itu. Ya, biasanya anak-anak kita umur 15 untuk laki-laki, perempuan umur 9 atau 10 tahun. Nah, dari balik itu diukur, sejak balik itu diukur. Nah, lantas apakah ketika misalkan dari umur 20 kemudian dia menjadi orang yang soleh, orang yang baik sampai umur 50 dia tidak pernah meninggalkan, apakah itu bisa husnul khotimah? Belum tentu. Ya. Justru hadis yang ditakuti oleh para salafus soleh adalah hadis yang menyebutkan inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Rawahu Muslim. Sungguh ada di antara kalian yang dalam kehidupannya itu dia melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga, ahli ibadah dia, sampai dia dengan surga tidak ada jarak kecuali satu langkah. Ketentuan menghendaki lain, ya, takdir mendahului dia. Di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka, kemudian dia masuklah ke dalam api neraka. Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam mengatakan banyak salafus soleh menangis dengan hadis ini. Artinya mereka yang sudah akidahnya benar, ibadahnya baik, tidak pede, tetap takut, khawatir. Maka kita istilahnya jangan sampai ada terlalu percaya diri. Kita harus antara al-khauf war roja, antara khawatir dan penuh harap dan optimis. Antara khawatir dan optimis itu akidah Ahlus Sunnah. Bainal khauf war roja. Ya. Dijelaskan dalam hadis lain, kenapa orang ini bisa begini? Karena apa? Fima yabdulin nas. Karena yang tampak di depan mata manusia perbuatan orang ini perbuatan ahli surga. Ya, namun ternyata apa? Ya mungkin niatnya tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Maka kita tidak bisa menjudge ya, seseorang dengan surga atau dengan neraka ya. Tapi kalau memang ada orang meninggal dalam keadaan sujud ya, boleh kita mengatakan dia dalam keadaan husnul khotimah ya. Kalau kita melihat orang meninggal seperti wanita dalam keadaan habis melahirkan meninggal, itu juga termasuk tanda-tanda husnul khotimah. Orang meninggal di hari Jumat, ya hadis menjelaskan tanda husnul khotimah. Orang meninggal di keningnya ada keringat, ya asalkan jangan dikompres saja, habis kompres basah dikatakan husnul khotimah. Ya di sini basah berkeringat itu juga termasuk tanda husnul khotimah. Meninggal di hari Jumat, meninggal di kening berkeringat itu termasuk husnul khotimah. Meninggal karena gempa, runtuhan, ya termasuk tanda-tanda husnul khotimah. Meninggal karena tenggelam itu juga tanda-tanda husnul khotimah ya. Terbakar, mati terbakar itu juga tanda-tanda husnul khotimah ya. Namun kita tidak boleh memastikan kalau kita begini, tapi kita berharap dan kita harus cemas, harus takut. Allah berfirman, innal ladzina amanu
walladzina hajaru wajahadu ya ulaika yarjuna rahmatallah. Ya. Sesungguhnya orang beriman, orang yang hijrah dan berjihad, itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi sudah ada upaya iman, hijrah, jihad. Ya. Apa hijrah? Al-muhajir man hajara amma nahallahu anhu. Orang yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Al-mujahid man jahada nafsahu fi taatillah. Kata Nabi, mujahid adalah orang yang memerangi dirinya untuk selalu taat pada Allah. Jadi iman, mengerjakan yang diperintah, meninggalkan larangan, baru kita berharap, bukan memastikan. Demikian Pak. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Iya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih atas masukannya. Kita sering nggak mengatakan, Pak, saya melihat kecelakaan, kebetulan saya lewat sana. Ya, kebetulan di situ apa? Artinya bukan berarti bukan takdir, tapi apa? Pas saya lewat sana, nggak lewat situ, kan itu kan? Ya, artinya di sini kebetulan itu maknanya bukan berarti bukan takdir. Ya, semua apa yang terjadi adalah takdir Allah. Nabi bersabda, kataballah maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Rawahu Muslim. Allah telah menetapkan takdir-takdir makhluk ini 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Tapi kata-kata kebetulan itu kita sudah pakai semuanya dengan pengertian, bukan berarti bukan takdir, tapi pengertiannya, definisinya adalah yaitu pas saya lewat situ, ya biasanya saya lewat sana, ya pas lewat situ saya lihat ada kejadian begini. Boleh nggak kita mengatakan begitu? Boleh tidak? Ya sah-sah saja. Ketika kita mengatakan definisi kebetulan, ya jadi definisi kebetulan itu bukan pengertiannya menolak takdir, bukan pengertian bukan takdir, tapi pengertiannya pas lewat sana. Coba sekarang saya bertanya kepada yang hadir di sini, apakah kata-kata kebetulan kita menggunakannya atau tidak? Kita semua pakai. Dan kata-kata kebetulan ya bukan berarti menolak takdir atau memisahkan kejadian itu dari takdir, ya, dari takdir. Nah, dalam bahasa Arabnya adalah faja'atan, tiba kebetulan, faja'ah, dan itu ada. Dalam hadis juga kata-kata faja'ah itu juga ada. Ya, faja'atan, tiba-tiba, ya, kebetulan itu ada. Jadi mungkin antum di sini pengertian kebetulan itu seakan-akan punya pengertian menolak apa namanya bukan takdir, ya, tidak, ya, demikian. Terima kasih. Ada lagi Pak pertanyaan? Iya, silakan Pak, monggo. Bisa diantarkan mikrofonnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Dalam surat kemudian juga tadi Ustaz menyampaikan hadis bahwa seluruh umat masuk surga kecuali yang tidak mau. Iya. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana tadi ada perkataan bahwa orang setelah melapor tidak memperoleh apa-apa, sedangkan kalau tidak salah orang berbuat kebaikan sebesar apapun itu dapat memperoleh kebaikan. Begitu juga kalau dia berbuat keburukan sebesar jarak, itu pun dia akan menerima dosa. Iya. Terima kasih. Iya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang baik. Namun yang pertama-tama saya tadi kurang jelas, tapi saya coba untuk memahami pertanyaan beliau. Tolong dikoreksi lagi terkait dengan hadis yang saya sampaikan, setiap umat Nabi Muhammad masuk surga kecuali yang tidak mau. Lantas bagaimana dengan kaitannya dengan firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa berbuat kebaikan sekecil biji dzarrah, ya, biji apa yang paling kecil sampai dimaknai dzarrah biji atom, ya, maka dia akan mendapatkan balasannya. Begitu pula barang siapa melakukan kejelekan sekecil biji dzarrah, dia akan mendapatkan balasannya. Bagaimana para jamaah? Jawabannya, maka jawabannya adalah balasan di sini apapun, sampai Nabi bersabda, "Ittaqun nara walau bisyikki tamra." Takutlah neraka meskipun hanya dengan separuh biji kurma. Saya pikir zaman sekarang nggak ada orang yang sedekah dengan separuh biji kurma dibagi dua, Pak, dibagi satu kardus, kalaupun satu truk kan begitu. Tapi di masa Nabi ada, ya, ketika Aisyah ada 3 orang datang ke Aisyah punya 3 butir kurma. Itu orang tersebut wanita bersama dengan 2 putrinya. Dia kelaparan. Akhirnya dikasihlah 3 butir kurma kepada keluarga tersebut, dan ibu itu ngasih 1 pada putrinya, 1 pada putri yang lainnya. Dimakan sama putrinya, habis, minta lagi putrinya. 1 butir yang mau dimakan ibunya, sama ibunya dibelah jadi 2. Dibagikan ke satunya dan satunya. Heran Aisyah melihat kejadian ini disampaikan ke Nabi. Kemudian Nabi menjelaskan perbuatan dia membuat dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan, Pak? Ya, seberat biji dzarrah akan ada ukurannya dari kebaikan untuk dibalas. Dan kapan, ya, perbuatan yang berbiji-biji dzarrah sehingga menumpuk seperti gunung yang paling besar di dunia, namun tidak mendapatkan balasan. Nah, inilah harus kita pahami kaidahnya. Kaidahnya adalah semua amal ibadah harus dibangun di atas yang namanya tauhid, ya, dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita kufur, tidak beriman pada Allah, tidak ada yang bermanfaat, ya. Allah berfirman, "Faman yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang kufur kepada keimanan, kita tahu rukun iman ada 6. Salah satu kita tidak beriman, maka gugur semua amalnya dan dia termasuk orang yang rugi. Allah juga berfirman, dituju kepada Nabi Muhammad, "Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau engkau menyekutukan Allah Muhammad, Nabi Muhammad yang dituju, lain asyrakta, mukhatabnya anta, mufrad, ya. Seandainya engkau Muhammad menyekutukan Allah, maka gugur semua amalmu, gak ada artinya, dan engkau termasuk orang yang rugi. Kalau Nabi Muhammad saja begitu, apalagi umatnya, apalagi kita. Nah, maka menjadi ukuran kita adalah keimanan. Jangan kita melakukan kesyirikan kepada Allah. Sebab kalau kita menyekutukan Allah, ya, minta-minta kepada selain Allah, minta kepada paranormal, kepada dukun, minta-minta kepada kuburan, minta-minta kepada selain Allah, maka semuanya akan menggugurkan amal ibadah kita, meskipun sebesar gunung yang paling besar atau dunia dan isinya. Bahkan orang yang masuk neraka ditanya oleh Allah, ini yang paling ringan, ya, "Lauka nalakad dunya wa ma fiha, akunta muftadiyan biha." Seandainya kau punya dunia dan isinya, apakah kamu mau menebus sisa nerakamu itu? Nah, ini para jemaah. Nah, ini ukuran dunia sebesar apapun, kalau dilakukan tidak karena iman kepada Allah, semuanya akan sia-sia. Tapi meskipun amal itu kecil, kalau dilakukan karena iman kepada Allah, ikhlas kepada Allah, maka akan mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana perkataan Abdullah ibn Mubarak, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah." Berapa banyak amal kecil jadi besar di hadapan Allah karena niat, dan berapa banyak amal yang besar menjadi kecil, remeh, besar di hadapan manusia, bergengsi, di blow up di mana-mana media massa,
tapi tidak ada apa-apanya di hadapan Allah karena niat. Maka di sini iman, ya, jangan menyekutukan Allah, jangan kufur, dan jangan riya, ya, keikhlasan dijaga, maka sekecil dzarrah akan dibalas kebaikannya. Tapi dosa sebesar apapun para jemaah, kalau kita tidak menyekutukan Allah, masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan Allah. Pertanyaan saya kepada para jemaah, ya, kalau ada orang berbuat dosa besar, dia belum minta ampun kepada Allah, lalu dia meninggal dunia, dosanya besar, belum tobat, tapi dia tidak menyekutukan Allah, alias ketika meninggal dalam keadaan mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Bagaimana kondisi dan keadaan orang tersebut? Apakah orang itu langsung masuk surga atau masuk neraka dulu? Belum bertobat. Bagaimana Pak? Siksa dulu atau masuk surga? Siksa dulu. Saya sampaikan kepada Bapak jemaah sekalian hadis Nabi. Nabi bersabda, "Ya bani Adam, ya, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun gharib. Ya, Nabi bersabda, Allah berfirman, ini hadits qudsi, wahai anak Adam, yaitu wahai manusia, seandainya engkau datang kepadaku, yaitu seandainya engkau meninggal, engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, enggak tanggung-tanggung, dosa sepenuh bumi, dan engkau datang kepadaku dengan tidak menyekutukanku, yaitu meninggal dalam keadaan tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Jadi kalau orang meninggal dosanya besar, belum minta ampun tapi tidak syirik, surga langsung atau neraka dulu? Hah? Langsung surga. Saya sampaikan hadis yang lain, ya. Nabi bersabda, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Akan keluar dari api neraka orang-orang yang masih ada iman dalam hatinya, meskipun seberat biji dzarrah tadi, mithqalu dzarratin min iman. Berarti kalau dia keluar dari api neraka, tidak mungkin kalau kecuali sebelumnya masuk ke dalam neraka. Karena dia keluar, berarti tadinya masuk neraka, tapi keluar kalau masih ada iman. Berarti kenapa dia masuk neraka? Karena dosa-dosa tanpa balik iman. Jadi kalau orang banyak dosanya, meskipun dia beriman bertauhid, belum minta ampun, langsung surga atau neraka dulu? Jangan ganti-ganti Pak, akidah harus tetap, jangan berubah-berubah. Ini akidah Ahlus Sunnah, ya. Ini tidak bertentangan ayat hadis ini, tidak, ya. Apa akidah Ahlus Sunnah? Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka jawabannya, kalau ada orang meninggal dalam keadaan berbuat dosa besar, belum minta ampun, tapi dia meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, bertauhid mengesahkan Allah, maka akidah Ahlus Sunnah mengatakan dia berada di bawah kehendak Allah, tahta masyiatillah. Kalau Allah berkehendak, dimasukkan surga tanpa disiksa dengan keutamaan dan rahmat Allah. Kalau Allah berkehendak, maka dia neraka dulu, tapi tidak lama, artinya tidak untuk selamanya, sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga di sini ada harapan bagi orang bertauhid untuk mendapatkan surga langsung, ya, dengan syafaat Nabi atau dengan musibah-musibah yang kita alami. Nah, oleh karena itu keterangan ini mudah-mudahan menjadi kaidah bagi kita, yaitu apa? Ukuran amal diterima oleh Allah kecil maupun besar jika dilandasi dengan iman, dengan tauhid, dengan keikhlasan, ya. Bukan dibangun di atas kesyirikan, tidak dibangun di atas ketidakikhlasan, tidak dibangun di atas kekufuran. Famayakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang ingkar, kufur terhadap iman, keimanan, habita amaluhu, faqad habita, gugur semua amalnya, dia termasuk orang yang rugi. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau menyekutukan Allah, gugur semua amalmu dan engkau termasuk orang yang rugi. Oleh karenanya para jemaah, pada kesempatan yang mulia ini, mari tinggalkan kesyirikan
ya sekarang lagi ngetren batu akik, bolehlah sebagai perhiasan. Tapi kalau dilus-lus, sekali ngelus 3 perempuan langsung ikut, sekali ngelus pimpinan langsung tunduk, sekali ngelus kemudian dagangannya laris. Nah ini jadi masalah, ya. Berapa khodamnya ini jadi masalah, ya. Tapi kalau sebagai perhiasan boleh karena Nabi juga pakai cincin, asalkan jangan pakai cincin emas atau besi bulat, hanya besi saja, ya. Karena sekarang ada batu akiknya, silakan nggak apa-apa. Tapi jangan sampai menggunakannya ada unsur-unsur di balik itu, yaitu unsur-unsur kesyirikan. Karena kesyirikan ini akan membuat amal ibadah kita tidak akan pernah ada nilainya. Jangankan sekecil biji dzarrah, sebesar gunung yang paling besar pun akan ditolak oleh Allah. Allah tidak perlu dengan amal ibadah kita kalau kita menyekutukan Allah. Barangkali cukup sampai di sini, ya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiik. Dan mudah-mudahan bermanfaat pada kita semua para jemaah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bertauhid dan meninggalkan kesyirikan, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang menjadi nafsu mutmainnah, dan menjadikan kita hamba Allah dan umat Nabi Muhammad yang dimasukkan ke dalam surganya. Jangan sendirian, ajak kaum muslimin, ajak keluarga kita, ajak orang tua kita, ajak anak dan istri kita. Apa konsekuensinya? Bersabar dan bersabar dalam menjalankan ketaatan, bersabar dan bersabar dalam meninggalkan maksiat, bersabar dan bersabar dalam menghadapi ujian dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang salah, tentu dari saya sebagai manusia dan dari syaitan. Yang benar datangnya dari Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah